Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali pada live talk show Bincang Hati. Bersama saya Devi Rahmadana. Saya Hanis Siti Nuraini. Oke, malam ini kita akan membahas masih kelanjutan sebelumnya ya. Jadi ada materi yang bukan lalu mau kita perdalam lagi terkait persiapan anak kuliah ya. Kita yang kuliah sebenarnya baru satu ya. Tapi sudah ada lah yang bisa kita share ya, paling tidak gitu ya. Karena ya kita juga melihat ini penting ya untuk persiapan anak kuliah ini. Ada beberapa itu termasuk anak-anak teman ya, kemarin ya kita ketemu langsung, terus beberapa kita coba kasih masukan, kita kasih nasihat juga gitu ya. Insya Allah kita juga pengen berbagi lah di format ini, di forum ini, ya insya Allah nanti bisa diambil manfaatnya oleh ayah bunda semua gitu. Nah, jadi apa nih yang pertama mau kita bahas nih, Terkait biasanya sih ya, orang tua itu takut melepas anaknya kuliah, apalagi jauh-jauh. Itu mereka biasa takut kalau anaknya itu bergantung dalam pergaulan misalnya sama teman atau terbawa-bawa sama temennya nih. Jadi ada kekhawatiran tersendiri dari orang tua ketika dia melepas anaknya kuliah, apalagi kalau kuliahnya jauh, nanti anaknya entah tidak pandai bergaul atau malah tidak dapat teman gitu, atau malah istilahnya merasa sendirian di dunia yang luas ini gitu loh. Jadi dia takut anaknya itu tidak mandiri secara sosial gitu loh, bisa dibilangnya. Kayak kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa melepas anak kuliah ya, bisa dengan tenang hati itu. Dan juga istilahnya anak yang kita lepas kuliah ini bisa dia secara mental maupun fisik dewasa. Nah, tanda kutip kayak gimana? Tuh kayak gimana tuh? Jadi gimana nih kalau supaya anak ini tidak menjadi anak yang dikhawatirkan tuh tidak punya teman atau salah berteman sebenarnya. Bisa jadi tuh. Salah berteman bisa jadi. Okay. Tidak punya teman, kalau dia enjoy aja kayaknya masih bisa aja ya. Yeah. Tapi kalau ternyata dia punya teman dan teman itu membawa ke dalam pengaruh yang buruk, ini yang repot gitu. Kita coba bahas lah ya. Habisnya dewasa muda kan gitu. Dia mudah terbawa dengan arus pergaulan kawan-kawannya, ingin merasa diakui, ingin merasa dianggap gitu. Jadi ya yang dilihat gaya temannya seperti hedonisme, ya temannya ikutan hedonisme. Temennya istilahnya cuek-cuekan gitu, sekolahnya ikutan gitu kan. Ya, jadi kita coba bahas lah ya beberapa kasus itu berarti ya. Ada anak yang ternyata malah tidak bisa berteman gitu ya, tidak punya dapat teman, hidupnya sendiri selama kuliah. Ada contohnya nggak ya? Waktu kuliah ada yang benar-benar nggak punya teman gitu. Tapi ya ini aja lah ya kita bahas ya. Kira-kira ini ya itu tadi, kalau misalnya dia nggak punya teman tapi anaknya enjoy gitu ya, anaknya nggak ada masalah, ya sebenarnya nggak ada masalah, karena kan sebenarnya kenyamanan itu mungkin dia dapat dari situ juga bisa ya, jadi karena pergi kuliah itu kan sebenarnya mau belajar, bukan cari teman sebenarnya gitu ya. Esensinya itu untuk belajar, bukan cari teman. Tapi tetap aja ya, namanya hidup juga harus belajar bersosialisasi sama orang gitu. Jadi kurang sehat juga rasanya kalau ada anak yang nggak apa-apa lah nggak berteman sama sekali, aku enjoy kok, aku kesini fokus mau belajar gitu. Waktu kuliah ada yang model-model kayak gitu nggak dekat sama teman-teman gitu, dia fokus belajar aja gitu. Kita ajak nongkrong pun, kita ajak main pun tuh selalu nolak gitu, ada gitu ya. Ya nggak tahu nanti di luar sana dia apakah punya teman lain, teman-teman SMA-nya yang ya sangat akrab sama sekali atau gimana. Kita nggak tahu juga gitu, karena kita sama sekali nggak tahu itu kehidupannya seperti apa gitu, tahu aja cuma datang kuliah pulang gitu. Nah memang tapi dari kita sebagai orang tua nanti ketika anak seperti itu, yang kita lihat gitu ya, ketika anak ini kurang pandai bersosialisasi atau membatasi sosialisasinya,
ini dia akan berdampak besar nanti ke kehidupan selanjutnya juga gitu. Ketika dia cari kerja atau dia bangun usaha sendiri, skill sosialisasi nanti juga akan sangat-sangat terbatas gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian orang tua juga. Artinya apa? Ketika anak kuliah itu nanti gitu ya, perlu juga orang tua nanti melihat ini anak ada nggak teman belajarnya, teman mainnya, teman nongkrongnya gitu. Sambil nanti kita pilah-pilah lagi nih dia berteman sama siapa gitu ya. Nah, ini masuk ke kasus kedua, anak temannya sama siapa gitu ya. Apakah dia berteman sama orang-orang yang menemani dia belajar atau malah menjauhkan dia dari belajar gitu. Justru menjerumuskan kepada aktivitas-aktivitas yang tidak tidak positif, itu malah negatif gitu, yang malah bikin jadi malas belajar gitu kan. Angkatan tapi kan dulu ada itu yang ngumpulin di warnet gitu kan, itu udah ngumpul di warnet itu kuliahnya udah jarang kelihatan di kampus gitu. Kuliahnya di warnet ya? Ya akhirnya belajar kehidupan itu di warnet gitu, belajar coding, belajar programming, belajar ini di warnet semua gitu. Sukses dong. Ada juga sukses gitu. Jadi mata kuliah yang lain berantakan semua gitu, karena nggak pernah jarang sekali datang ke kampus gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian orang tua ya. Jadi anak ini nanti akhirnya belajar kuliah itu sama siapa dekatnya gitu. Nah, jangan sampai malah dekatnya sama yang menjerumuskan. Karena memang ketika kuliah ini apalagi jauh gitu, beda kota gitu ya, apalagi beda negara, ini kan benar momen pertama anak itu benar-benar jauh sama sekali dari orang tua gitu. Nah, kadang ada anak yang merasa wah bebas nih, nggak ada orang tua lagi yang melototin, nggak ada orang tua lagi ngomelin, kesempatan untuk bergaul seluas-luasnya gitu. Nah, akhirnya terjadilah anak ini punya banyak teman, temannya beragam. Nah, cuman dekatnya nanti ke teman-teman yang malah menjauhkan dia dari tujuan utamanya kuliah, itu belajar. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Jangan sampai anak terbawa-bawa ke sana. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Ya ini sebenarnya harus diawali dari masa sebelum kuliah ya. Dari SD malah atau dari TK malah ini sudah kita bangun gitu. Percaya diri anak atau membiasakan dia bergaul sama teman-teman yang memang sejalan sama visi dia ke depan gitu. Artinya apa? Sebelum anak kuliah juga harus jelas dia visi dia itu ke kuliah itu apa gitu. Tekad untuk belajar itu apa, datang berangkat kuliah itu ngapain gitu. Nah, ini harus sudah tertanam kuat di anak. Artinya mesin hati eksistensinya juga harus sudah dikuatkan dari awal gitu, dari sebelum dia berangkat kuliah. Jadi dia bisa memblokir nanti teman-teman yang ternyata toksik, teman-teman yang bawa pengaruh buruk, gitu kan? Itu bisa dia walaupun satu angkatan, satu kampus, gitu kan, dia bisa menjauh dari itu. Gitu. Nah, ketika dia sudah yakin dia itu ke kampus itu ngapain, dia jauh-jauh kuliah itu ngapain. Nah, masuk juga kedekatan sama orang tua yang dibangun dengan kuat, gitu. Sehingga nasihat-nasihat orang tuanya, gitu ya. Jangan main sama teman-teman yang begini, yang teman-teman yang suka ninggalin kampus misalnya, atau teman-teman yang suka minum mabok-mabokan misalnya kan, teman-teman yang suka merokok, teman-teman yang suka ninggalin sholat, suka pacaran kemana-mana gitu kan. Nah, ketika orang tuanya banyak menasihati itu dan dia merasa dekat sama orang tuanya, dia minimal akan menuruti perkataan orang tuanya sehingga dia meninggalkan itu gitu. Nah, di kos-kosan itu ada yang anak-anak kayak gitu tuh, yang emang apa kata orang tua tuh dia ikutin banget gitu. Jadi kalau kata emaknya nggak boleh ini ya dia enggak gitu. Jadi ya anaknya tetap asik gitu. Ini untuk beberapa hal ketika orang tuanya bilang enggak ya dia enggak gitu. Benar-benar nurut gitu. Nah, ini bisa lahir kalau emang ada kedekatan sama orang tua. Nah, lalu kalau anak sudah kuliah gimana ya? Ya artinya bagaimana caranya membangun lagi kedekatan itu sama anak gitu kan. Karena memang kalau sudah terlanjur itu memang lebih sulit karena memperbaikinya ya. Jadi memang lebih bagusnya memang dari awal sudah kita bangun eksistensi anak, dia percaya diri sama dirinya sendiri, dia nggak harus merasa harus mengais-ngais perhatian dari teman-teman yang toksik kayak gitu, tadi kan teman-teman yang hedon harus ikut-ikutan mereka gitu. Nah, lalu kasih sayang juga terpenuhi dari orang tuanya dengan baik sehingga dia tidak mengemis cinta juga kepada teman kuliahnya gitu, pada lawan jenis gitu.
dikasih perhatian dikit, oh langsung lebar-lebar. Langsung virus pinknya kena gitu. Makanya kita kadang perlu ya sama anak-anak yang dewasa muda ini istilahnya bikin mereka baper. Misalnya mau bikin mereka baper dalam artian apa? Kita spesialkan mereka sehingga mereka meleleh gitu lagi. Biar nggak apa ya, ketika dia mendapatkan perlakuan di luar yang seperti itu biasa aja. Mama sama papaku juga kayak gitu kok, gitu loh. Jadi nggak gampang bucin ke yang lain gitu. Iya. Bucinnya tuh ke orang tuanya aja. Nah, kita punya sesuatu yang spesial, kita bawain nih untuk kakak, Umi kan sayang kakak gitu kan, gitu. Yang gitu-gitu kadang ya remeh sih kesannya gitu ya, tapi berkesan banget di hati anak gitu kan. Jadi dia nggak mudah baper. Nanti kalau ada cowok istilah yang memperlakukan dia seperti itu, Umi pun kayak gitu kok di rumah nggak aneh gitu, biasa aja gitu. Nah ini emang ini yang utama yang kita bangun, kepercayaan dirinya gitu ya, dia bawa dia ke sana itu bukan untuk harus mengikuti keinginan temannya gitu kan. Tadi kan nanti temannya apa? Cemburu. Iya, Zainab itu kalau sedang makan tekun. Rupanya tadi hari ini dia sedang makannya belum selesai. Udah gitu temennya dia ngajakin main. Tadinya mau Inap selesaikan, tapi nggak jadi. Kenapa? Nanti temannya cemburu. Cemburu apa? Cemburu sama makan Inap gitu. Langsung habis nggak marah di rumah. Langsung lah kami nasehatin kan. Kalau memang belum selesai, selesaikan dulu. Bilang tidak pada kawannya dulu gitu kan. Biar dia yang memberikan apa, dia yang istilahnya memahami bahwa apa yang sedang Inam lakukan belum selesai gitu. Dia harus mau menunggu gitu. Nah, ya, jadi nasihat-nasihat seperti itu juga harus banyak dikasih ke anak. Ya, walaupun sebenarnya anak itu eksistensinya tinggi gitu. Zainab itu kan eksistensinya tinggi gitu. Tapi secara kasih sayang juga dia kuat juga gitu ya, mendampingi temannya, namanya temannya gitu. Bukan berarti kasih sayang dari kita kurang, cuman dia belum tahu mana yang harus dia pilih gitu. Nah, makanya akal itu kan harus terbentuk juga. Pilihan-pilihan itu dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, memahamkan juga nih pilihan yang benar salah itu yang mana gitu. Jangan cuma mengikuti hati aja gitu. Karena hanya mengikuti hati ya repot juga nanti kan. Nah, benar salah itu paling utama itu kan dari aturan Allah. Masuk lagi ke mesin hati penghambaan. Jadi benar salah itu kalau sudah itu dari Allah, itu dah kita lepas tangan aja lah sudah gitu. Sudah dia dah tahu benar salah itu dari Allah, yang mana yang benar dari Allah, mana yang salah dari Allah, dia sudah bisa milih sendiri. Kita sudah kena aja lagi gitu. Wah, Zainab kan masih TK ya, dia belum tahu aturan Allah, jadi masih harus nasihatin terus gitu dari kita. Harus dikasih masukan-masukan karena buat bisa jadi ini adalah pengalaman pertama dia, bisa jadi dalam bersosialisasi. Biasanya dia kan tidak diganggu makannya ya, dia asik aja. Dia memang tekun kalau makan tuh istilahnya selalu mengusahakan untuk habis. Memang dia dan sekarang dan sekarang ada kawan yang dekat sama dia yang begitu dia datang ke sekolah dia dipeluk gitu kan, dia dirangkul sedikit kanan kiri, disayang-sayang. Jadi dia terbeli hatinya gitu. Itu jadi dia mencoba untuk berusaha menyenangkan temannya juga. Tapi ya ketika cara dia salah kita kasih tahu. Ya, jadi ya itu bisa kita lakukan kalau memang anak masih kecil gitu. Nah, kalau ini jarang kita lakukan, ngasih tahu anak mana yang benar mana yang salah, ya tidak besar dia nanti mencari-cari sendiri. Makanya paling bagus itu kan dari kecil kita nasihatin, lalu kita ajarkan aturan benar salah itu yang dari Allah. Jadi hidup semua itu, eksistensinya hidup, kasih sayangnya hidup, penghambaannya hidup juga. Iya, nah, jadi dia bersosialisasi itu enak gitu. Kalau teman ini rasanya merugikan dia, bikin dia susah belajar, ya pasti akan jauhi gitu, toxic berarti gitu kan. Di teman-teman yang bisa diajak belajar bareng, bisa mencapai prestasi sama-sama, sama itulah mereka mendekat gitu. Nah, kalau kayak di Jah itu kan ada teman-temannya itu yang memang teman belajar gitu ya, teman dakwahnya, ada teman-teman yang membawa kepada kebaikan. Tapi kalau yang sudah toksik, ya akhirnya dijauhi juga, nggak dia walaupun waktu awalnya itu dekat sekali gitu, tapi karena lama-lama ini mulai toksik, mulai menjauhkan dia dari tujuannya, akhirnya dia tinggalkan juga teman-teman seperti itu. Gitu. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak dalam masalah sosialisasi. Gitu. Nah, memang
ketika anak bersosialisasi ini kan memang butuh skill juga ya dalam sosialisasi itu, skill bicara gitu. Kayak kemarin ada di cerita itu, ada yang mau daftar masuk ke asrama Dijah, tapi yang ngomong temannya terus. Soalnya dia nggak berani ngomong ya. Di anak ngapain gitu, dia mau masuk yang ngomong temannya terus gitu. Dia sampai itu Dijah nanya, ngobrol nanya itu ke si A ini, yang jawab si B terus gitu. Tapi dia marah, jangan kamu yang jawab gitu. Biarkan dia yang jawab gitu. Nah, kalau ada anak kayak gini kan kita kasihan gitu ya, bergantung terus sama orang, itu harus dibantu orang terus. Kita kasihan juga kalau ada anak seperti ini gitu. Jadi Soalnya tidak punya kemandirian iya, ya. nah skill-skill ini juga harus kita ajarkan kepada anak. Misalnya sopan kepada yang lebih tua, bagaimana bicara sama yang seumuran, ini harus kita ajarkan skill-skill ini kepada anak. Jadi melepas dia secara sosial itu tenang gitu. Gitu. Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan? Berarti kan ya, penguatan mesin hati sebenarnya untuk bisa melepas anak kuliah dengan kenyamanan ya dari orang tua maupun dari anaknya sendiri ya istilahnya. Jadi dia mandiri, mandiri terus dia memiliki kedewasaan ya, kedewasaan dalam berpikir maupun bertindak gitu, secara fisik, secara mental gitu. Jadi 3 mesin hati ini yang harus dikuatkan ya. Ya. Semuanya ya, tadayunnya, pastikan dia itu dimanapun dia berada selalu mengingat Allah, dimanapun aktivitasnya selalu mengingat Allah, waktu apapun dia selalu mengingat Allah gitu ya, tidak lepas sholat gitu ya, bisa bangun subuh dengan baik gitu ya, karena rezeki subuh nih nggak cuma rezeki secara materi, tapi rezeki secara akal juga itu refresh ya, untuk makanannya otak gitu ya, di subuh hari datang juga dia harus memiliki eksistensi kasih sayang yang cukup, mesin hati kasih sayangnya cukup gitu, mesin hati kasih sayang dari orang tua, dari keluarganya terutama, sehingga ketika dia berada di luar dalam kondisi apapun, kondisi yang mungkin dia sedang sedih, yang terpuruk apapun, ada tempat kembali gitu. Tempat kembalinya untuk tempat curhatnya bisa kepada orang tuanya gitu kan, mamahnya, papanya gitu ya, atau mungkin dia bisa bercerita sama adiknya. Jangan sampai dia berada sendirian gitu, merasa sendirian gitu kan. Nah, lanjut ketiga, mesin hati eksistensi, dimana dia harus dari semenjak kecilnya sebelum dia berangkat kuliah itu sudah mesti dibentuk kepercayaan dirinya ya, kepercayaan dirinya dalam menghadapi hidup gitu. Ini artinya apa ya? Artinya dia itu yakin pada dirinya sendiri, yakin bahwa dia mampu melaksanakan amanah tugasnya ya, amanah dia dalam mengejar prestasinya gitu ya. Jadi dia punya strong will gitu ya, punya keinginan yang kuat sehingga kuliahnya bisa selesai gitu, kuliahnya bisa berjalan dengan baik, walaupun ada gangguan dia bisa kembali ke tracknya lagi gitu. Nah itu sih yang didapat gitu. Gimana, ada tambahannya lagi? Ya kalau sosialisasi rasanya itu ya yang harus kita inginkan. Jadi ketika anak jauh dari orang tua itu dia tetap bisa menjaga pertemanannya dengan baik, tetap bisa milih teman-teman yang baik gitu. Bisa tetap, kan kalau di luar itu kan bukan cuma ketemu anak-anak dengan teman-teman seumuran ya, kadang ketemu juga sama yang lebih tua gitu kan. Kayak Abi dulu kan waktu kuliah itu ketemu sama ibu-ibu warung orang Sunda tua gitu kan, yang udah sepuh gitu, yang ngomong itu Sunda halus sekali. Ya dijaga lah ngomongnya, nggak bisa bahasa Sunda halusnya nggak bisa gitu kan, ya artinya milih bahasa Indonesianya yang yang bagus-bagus juga gitu tuh bicara gitu. Nah pasti canggung ya, pasti canggung ya. Tinggal di tanah Bandung ya, bagaimana berinteraksi lah ya sama orang-orang yang beda budaya, beda bahasa, ini juga terus bisa jaga sopan santun gitu, bisa jaga adab kepada orang lain gitu. Ini harus kita tanamkan semua kepada anak kita. Insya Allah. Ini sih biasanya yang suka dikasih masukan gitu ya ke anak-anak yang bilang mau kuliah, mau sekolah ke luar negeri, itu yang paling sering kita tanamkan itu mandiri belajar. Ya, mandiri belajar. Sampai bilang udah tua kalian belum mandiri belajar, nggak usah berangkat.
Kenapa? Karena ya mandiri belajar inilah yang ya itu tadi tujuan berangkat itu mau ngapain? Mau belajar. Lah belajarnya belum mandiri, ngapain ke sana? Jauh gitu. Belajar Nanti masih nggak selesai. iya, belajar masih disuruh-suruh orang tua. Ya pengalaman sendiri sih. Berkaca Susah dari betul diri. selesai belajarnya gitu. Kuliah itu susah betul selesaikannya gitu. Ya masih harus disuruh-suruh orang tua, datang ke kampus masih males-malesan gitu. Nyari dosen masih atau malah dosen nyari-nyari dia gitu kan, ada juga kayak gitu kan, dosen yang nyari-nyari mahasiswanya gitu ya, yang nggak pas lah ketika kita sudah kuliah. Kita masih berharap kita yang diantarkan ilmu kepada kita gitu ya. Sebenarnya dari awal ya, kalau Islam itu kan tidak mengajarkan guru yang ngejar-ngejar murid, enggak. Iya, Tapi dalam Islam itu harusnya. kan murid yang ngejar-ngejar guru seharusnya gitu. Nah, apalagi dia udah usia kuliah, udah usia dewasa, ya harusnya sudah mandiri belajar nih. Waktunya belajar ya belajar, waktunya kuliah ya kuliah. Ada tambahan harus belajar di luar, ya harus menyiapkan waktu untuk itu gitu. Jangan pesta-pesta sepanjang malam, besok pagi kuliah setengah setengah nyawa. Atau kuliah setengah nyawa, atau malah nggak kuliah sama sekali, kelewat terus gitu, tip absen doang gitu, terus berharap nilainya bagus. Janganlah. Kasihan orang tua yang sudah jauh-jauh membiayai, biaya juga nggak tidak sedikit gitu kan, belum lagi biaya bulanannya gitu. Nah, jadi harus sudah mandiri belajar, sudah punya teknik belajar sendiri, itu lebih bagus lagi gitu kan. Nah, sudah terbiasa pas SMA itu udah punya teknik belajar sendiri kan, tiap orang kan cara belajarnya beda-beda. Nah, jadi sudah paham aku ini paling efektif itu belajar seperti apa, paling efisien belajar seperti apa gitu. Harus sudah paham itu gitu. Ketika pergi jauh kuliah, kalau belum punya ini ya sebaiknya belajar dulu lah cara belajar yang benar gitu sebelum memutuskan untuk pergi kuliah jauh-jauh. Apalagi masih disuapin. Iya deh ya, disuapin ya. Ada dulu tuh yang masih diantar-antar, mak tiap pergi kuliah itu diantar-antar gitu ya Allah. Karena namanya deket apa gimana nih? Emang pindah tuh dekat gitu, emang sengaja pindah ngambil rumah di Jatinangor itu supaya bisa ngantar anaknya ke kuliah tiap hari itu. Nggak tau lah anaknya kebutuhan khusus atau gimana lah ya, nggak ngerti juga gitu. Cuman Berarti sebetulnya dia belum mandiri mengurus dirinya sendiri, betul nggak? iya, ada apapun lah kondisinya gitu ya, tapi yang jelas ibunya masih harus ngantar-ngantar dia, berarti dia sebenarnya belum siap untuk Enak banget ya punya ibu yang punya waktu luang gitu ya, bisa ngantar anak kuliah ya Allah. Anaknya satu-satunya. nggak tahu, nggak kenal gitu, cuman lihat aja setiap kali berangkat kuliah tuh ada tuh dia satu mahasiswa itu diantar sama ibu ya tiap kali berangkat kuliah sama pulang kayak gitu. Jadi tiap berangkat kuliah sama pulang selalu ketemu gitu, ya. Dijagain. Ya, jadi ya nggak perlu sampai kayak gitu kali gitu kan gitu ya. Jadi pertama dia mandiri bersosialisasi, kedua dia mandiri juga dalam belajarnya itu sudah mandiri gitu. Jadi jadwal kuliah tuh dia penuhi dengan baik gitu. Ada tuh satu senior aku waktu itu organisasinya kenceng, tapi kuliahnya juga kenceng, bagus nilainya gitu. Tiap kali kuliah tuh nggak pernah bolos, nggak pernah titip absen, datang terus itu, terus ada tugas-tugas dosennya kerjakan semua. Tapi dia aktif juga organisasi, itu luar biasa. Jempol. Nah, kalau udah kayak gitu, itu enak lah kita lepas anak itu untuk kuliah jauh gitu ya. Jadi kalau yang masih males-malesan, yang masih pengennya dibantu terus, belum mengerti cara ngatur waktu gitu ya, tadi nggak usah. Kita juga kan perlu ya membentuk skill bertahan hidup pada anak ketika dia mau berangkat kuliah. Kayak misalnya dia harus bisa on schedule, on track di jam makan. Ya, itu kan. penting juga. Karena kan jangan sampai, banyak kan kisahnya ya, anak-anak kuliah ini bermasalah lambung misalnya gitu kan. Kenapa nggak makan, lupa Nggak makan, lupa makan, atau nggak ada duit untuk makan, atau bad habits ya. Beda kasus, kalau nggak ada duit untuk makan. Bad habits juga ada kan, kayak misalnya dia bisa makan nasi tapi dia malah milih mie instan. Ya. Nah gitu. Atau dia malah milih makanan-makanan yang lebih cepat saji lah istilahnya, kan itu kurang sehat sebenarnya kalau dikonsumsi tiap hari. Nah ini butuh juga si anak ini diedukasi sebelum dia berangkat kuliah gitu ya, atau dibiasakan sebelum dia ke jenjang kuliah itu untuk mengkonsumsi makanan halalan thayyiban gitu ya. Itu terkait dengan jadwal makannya, asupan untuk tubuh, karena untuk istilahnya untuk melakukan apapun kita butuh tubuh yang sehat gitu ya. Tubuh yang sehat, otak bisa encer lah istilahnya untuk mengerjakan ibadah belajarnya gitu kan. Udah gitu dibutuhkan juga istilahnya skill
kemampuan untuk mengurus dirinya terkait kehidupan sehari-harinya, misalnya mengurus pakaiannya, kebersihannya. Kan ada juga tuh yang kamar kosnya tuh penuh sama sampah, ada juga. Iya, ada juga yang Sehat, gitu. kainnya berserakan, kasurnya berantakan gitu. Kan itu kan nanti suasananya tidak kondusif untuk dia belajar gitu. Yakin deh, kalau misalnya rumahnya atau kamar kosnya selalu bersih, insya Allah belajarnya bakalan nyaman. Bakal terpikir mikirin apa, punya ide apa. Dibanding yang punya kamar kosnya berantakan, sampahnya di mana-mana, jadi banyak nyamuk, banyak semut, dia mau belajar pun malas gitu ya. Masya Allah deh pokoknya. Atau itu gaya belajarnya berantakan baru bisa belajar. Ada memang tipe orang yang dia tidak peduli area sekitarnya, dia bisa belajar, itu yang dikejarnya gitu. Pernah juga sih kenal sama seseorang ya, dia itu memang untuk tingkat konsentrasi itu luar biasa. Dia bisa istilahnya kondisi apapun sekelilingnya dia bisa belajar dan jadi juara terus gitu, juara tahunan gitu. Dia bisa istilahnya juara bertahan ya, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, kuliah beasiswa. Tapi ternyata di kehidupannya itu bukan orang yang pembersih gitu ya, maksudnya mau berantakan mau apa dia bisa gitu fokus seperti itu, dan itu 1:1000 kali ya. Jadi nggak usah dicontoh deh. Istilahnya bukan skill yang perlu ditiru. Kebersihan dan keindahan itu Allah sukai gitu, itu kan nilai ibadah juga. Mending kita fokus ke sana, karena dari situ bakal mungkin kalau misalnya orangnya dulunya pembersih, bisa jadi lebih banyak ide yang bisa muncul gitu, lebih banyak istilahnya kegiatan-kegiatan positif yang bisa dia lakukan gitu dengan kondisi rumah kosnya yang bersih gitu loh gitu. Jadi ini penting banget ya kemandirian untuk menjaga pola hidupnya gitu. Apalagi ya terkait makan tadi ya, karena banyak cerita misalnya kepada anak-anak nih di luaran itu malah penyakit lambung gitu ya. Kita juga pernah ya ada teman yang istilahnya kondisi tahun pertama kuliah tuh yang paling sering itu tipes. Ya, itu kan sebenarnya dari pola makan kan. Kalau nggak ya capean. Nah ini satu lagi nih, istirahat. Ya, cemilan-cemilan aja yang dibanyakin gitu, makan beratnya kurang diutamain gitu, lupa istirahat gitu. Tetap harus dijaga pola hidup sehat ya gitu. Ini yang mungkin kita perhatikan dari sebelum kuliah sudah kita ingatkan, misalnya kalau misalnya dia lupa ya kasih aja nasihat gitu, diingetin aja gitu, polanya harus bisa dia atur ketika dia belum kuliah. Jadi ketika dia kuliah itu ya itu ya, diingetin juga ketika mungkin dia ada call setiap weekend misalnya, nelfon orang tua, kita tanyalah dulu istilahnya, mungkin yang pertama kita tanyakan gimana ibadahnya lancar, studinya gimana, makannya gimana gitu kan. Jangan sampai istilahnya dia terlantar kondisi makannya karena tidak ada perhatian kita juga gitu. Ya jadi masalah tidur ini kan ya itulah, kalau udah tinggal di kos-kosan gitu kan, asik ngobrol sama kawan, bablas sampai jam 3, jam 4 masih ngobrol gitu kan, besok harus kuliah. Pengalaman lah udah itu. Ujungnya besok kuliah on off gitu ya. Kuliah aja. Oleng-oleng. Kuliah setengah nyawa. Oleng-oleng tahap yang bisa di kalau dulu sih pengalaman dulu sambil kuliah sambil part time ya. Jadi memang beda sih ya ketika kuliahnya fokus sama kuliahnya part time. Ambil part time kerja. Ketika kuliah fokus dapat nilai bagus tuh memang pure kita tuh belajar dapat nilai bagus, banyak yang bisa kita pahami. Tapi ketika sambil kuliah part time karena mungkin banyak lelah secara fisik juga, kuliah nilainya tetap bagus, IP-nya tetap bagus gitu, tetap di atas standar. Bukan nggak paham, hanya belajar untuk dapat nilai yang bagus aja. Udah nggak mikirin mendalami materi, udah nggak mikir lagi nanti kalau udah lulus mau ngelamar kerja di mana lagi, karena memang udah kerja. Dan waktu itu ya perempuan lah ujungnya pasti dinikahi, nggak nyari nggak nyari kerjaan tinggi-tinggi banget atau yang wah-wah banget gitu. Hanya saja ya itu aja, mau ingin menyelesaikan kuliah dengan biaya sendiri itu sih. Nah itu ya, jadi ya memang kesehatan fisik ini penting juga gitu ya, penting banget gitu ketika kita bisa kuliah untuk ngatur waktu untuk istirahat gitu ya. Beda fokus memang kalau udah kerja part time, yang penting bisa datang hadiri kuliah,
nilainya bagus, saya memang bagus memang di atas rata-rata, nggak jauh-jauh ketika sebelum part time, tapi fokusnya sudah berbeda gitu. Nah, jadi kemandirian apa tadi, kebersihan diri gitu ya. Iya. Ada kemarin itu sempat tahun berapa ya, udah beberapa tahun yang lalu itu, jadi si anak ini ngekos tapi sama orang tua itu dipasangin CCTV di dalam kamar. Kan sekarang itu kan CCTV udah bisa dipantau dari HP kan, jadi mau sejauh apapun Itu dipasangnya. privasinya gimana ya? Walau nggak ngerti juga tuh gimana. Jadi anaknya mau siap terima aja gitu dipasangin CCTV sama orang tua. Itu jadi orang tua itu mantau anak itu di kamar tuh ngapain, belajar jam berapa, makannya gimana. Takutnya kan namanya di kamar ya, maksudnya. Ya sedikit berlebihan sih jadinya ya rasanya. Cuman ya kita juga perlu lah kayak gitu-gitu kali gitu ketika mengawasin. Ini kan sampai kayak gitu kan sebenarnya karena nggak percaya nih anak sudah bisa hidup sendiri sampai digitukan sekali gitu kan. Ya sebenarnya nggak perlu kayak gitu kalau kita benar-benar sudah bisa menguatkan mesin hati anak baik itu eksistensinya. Tapi sama izin anaknya itu ya kan. Iya, emang ada yang maksudnya kan nanti mengizinkan, gitu. lagi undress lah di kamar segala Ya macam. nggak ngadap ke kamar mandi sih. Ya kan nggak, maksudnya di kamar tuh pakai celana pendek lah dia tidurnya gitu kan. Gelisah juga istilahnya. Ya intinya nggak perlu sampai kayak gitu kali lah kalau kita sudah bisa membangun mesin hati anak itu dengan baik gitu, baik eksistensinya, kasih sayangnya dapat, taat pada aturan Allahnya nggak dapat gitu ya. Nggak perlu lah, cukup kita percayakan kepada Allah kalau sudah seperti itu gitu. Nggak perlu kita sampai pasang CCTV di rumah. Depan pintu kamar anaknya tuh nggak apa-apa lah ngadep ke jalan ya kan, atau di area umumnya Jadi bang dalam kamar. di dalam kamar tuh. Jadi CCTV kan Agak sekarang risih enak juga kan, ya. bisa pakai wifi, bisa Iya. bisa langsung di HP di mana aja bisa dipantau. Pikiran sih. Gitu. Oke, apalagi Ya. yang mau dibahas? Tapi mau nambah satu lagi lah. Ada saat yang terasa ya waktu kuliah itu. Ya kuliah ini kan sebenarnya waktu kita belajar tuh memang kita emang harus fokus belajar di kampus ya. Utamanya memang orang tua tuh ngirim kita untuk belajar di kampus. Tapi ada satu yang apalagi juga teman-teman gitu ya, mereka lebih cepat berkembangnya ketika sudah lepas dari kampus tuh ketika mereka belajar dunia luar juga ketika hidup di kampus gitu. Terutamanya tuh belajar mencari uang sendiri ketika sambil kuliah gitu. Jadi sambil kuliah sambil kerja tadi gitu ya, ketika kan sambil part time. Nah memang fokusnya nggak boleh sampai tergeser sampai kampus terketinggalan. Nah yang mau lebih aman lagi kalau dibandingkan kerja part time, mencari beasiswa. Nah jadi secara keuangan orang tuanya terbantu, secara dia koneksi keluar juga terbangun dengan beasiswa gitu ya. Karena kan untuk mendapatkan beasiswa itu dia harus mencari keluar juga atau harus berinteraksi sama dunia-dunia masih akademik juga tapi di luar kampus gitu. Nah jadi ada interaksi dia keluar. Nah dengan dapat beasiswa ini harus dibantu juga lah anak-anak yang sudah kuliah ini untuk belajar mencari beasiswa keluar. Karena nanti di sana ada tuntutan prestasi juga di sana, jadi dia lebih fokus belajar gitu. Ada nilai yang harus dijaga lah gitu untuk dapat beasiswa itu bisa tetap dapat. Nah, nanti dari beasiswanya ada lagi nanti ikatan kerja segala macam gitu. Nah, jadi setelah kuliah itu dia ke depan juga terbuka jalurnya banyak gitu, bukan cuma cari kerja, tapi sudah ada lowongan-lowongan yang memang memungkinkan untuk dia bisa langsung masuk di sana gitu, ada jalur-jalur. Termasuk juga membantu orang tua, jadi bisa lebih mandiri dengan hidupnya, apalagi anak cowok ketika dia bisa dapat beasiswa itu dia benar-benar bisa mandiri hidupnya, orang tuanya nggak perlu terus bukan nafkah ya, terus mensubsidi hidupnya gitu dengan biaya kuliah, tapi dia bisa hidup dengan biaya dia sendiri, sehingga kepercayaan diri dia pun akan lebih meningkat gitu, dia akan lebih percaya diri dengan lebih pede dengan dirinya. Nah ini ya mungkin yang perlu ini juga ya, untuk dapat jalur beasiswa ini perlu juga orang tua gaul lah istilahnya, untuk atau enggak si anaknya ya
untuk dapatkan info-info itu. Kalau Iya. sekarang kan lebih mudah diakses ya. Ya, Lebih mudah diakses, sudah ada medsos, ada internet, ada Instagram segala macam. Dulu zamannya harus zamannya keliling. Umi Harus keliling. harus keliling bawa proposal, mungkin kalau untuk ngajuin beasiswa tuh kan, apalagi tinggalnya di kampung, kuliahnya di kota gitu kan, eh, belum terpapar dengan informasi yang lumayan kuat soal beasiswa ya, jarang-jarang juga Itu kayaknya dulu awal-awal beasiswa. internet masuk lah waktu itu kan, emang Iya, masih jadi minim memang kali. lebih ke effort sendiri jadinya gitu. Kalau sekarang udah enak ya, alhamdulillah ya, di saluran WhatsApp tuh banyak tentang beasiswa, Telegram pun banyak tentang beasiswa, Instagram gitu, Iya. macam-macam ya. Ya sangat dianjurkan lah untuk anak-anak yang sudah kuliah atau sebelum kuliah pun sebenarnya sudah bisa dipersiapkan ya, karena beasiswa itu banyak yang dari awal kuliah sudah ada gitu, jadi persiapannya sebelum kuliah. Jadi yang sudah kuliah pun itu juga banyak beasiswa yang sudah berjalan, kuliah sudah berjalan, bisa ngambil beasiswa setelah kuliah berjalan itu juga banyak gitu. Jadi cobalah apply beasiswa gitu. Selain itu juga membuka hubungan ke dunia luar kampus, masih di dunia akademisi gitu ya, masih di dunia pendidikan, tapi koneksinya lebih terbuka luas daripada dia hanya stay di kampus saja gitu. Nah, kalau cari kerja sambil cari usaha, cari jualan itu kan sebenarnya bagus juga, cuman itu tadi resikonya fokus terbelah. Apalagi ketika sudah enak ternyata pegang duit gitu ya. Lupa kuliah gitu ya, kira malah Sebagi-bagi kuliahnya voucher. ketinggalan gitu kan ya, kuliahnya malah ketinggalan gitu, malah nggak lulus nggak selesai kira kuliahnya gitu. Nah, risikonya di situ. Tapi kalau bisa mengatur waktu dengan baik, belajar jualan sambil kuliah dan bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, oh ini powerful sekali. Ketika sudah lulus kuliah itu sangat powerful sekali. Pasti ada lelahnya lah kalau misalnya kuliah sambil kerja tuh, jadi Iya. itu resiko yang harus diambil ya, fisik lumayan kena gitu. Ya banyak lah dulu, mau pikiran kena, itu tenaga kena itu. Tapi uangnya banyak. Cuannya yang enak. Nah, cuman itu juga hati-hati kan, ketika sudah pegang cuan, sudah pegang duit, kuliahnya malah nggak selesai kan, sayang ya. Kalau aku dulu kuliahnya selesai, tapi selesai kuliah orang sibuk nyari lowongan pekerjaan di bidang sesuai jurusan kuliah, udah nggak nyari-nyari lagi. Gila, aman gitu, tenang. Nah, Nggak ada passionnya ke sana soalnya. Udah mau. ya, pilihan Udah yang lebih mau bagus lanjut. itu emang beasiswa ya. Jadi ada beberapa teman itu emang dapat beasiswa tuh, mereka tuh lebih tenang belajar gitu ya, orang tua juga tenang gitu. Jadi, Memang paling cocok dapat beasiswa, jadi apalagi zaman sekarang ya pengajuannya lebih mudah gitu ya, kan. Terus banyak yang ngasih channel, apalagi kalau Hafiz Quran udah deh. ya, Ngedip salah aja lagi satu. beasiswanya. Habisnya nggak ngedip itu, berkedip-kedip itu kalau habisnya. Ya, banyak jalur-jalur beasiswa Hafiz juga sekarang gitu kan. Jadi bukan cuma prestasi akademik, tapi ada prestasi Hafiz juga. Jadi bisalah coba di-apply model seperti itu. Ya mungkin itu ya dari Abi, mungkin itu yang pengen Abi sampaikan pada topik kali ini. Ini mau ditambahkan lagi? Dah, insya Allah ya itu aja, dijaga aja komunikasi sama anak ya, jauh ataupun dekat ya. Kalau orang tua yang istilahnya ada konsisten berkomunikasi lah istilahnya gitu, karena ketika komunikasi terjalin dengan baik, insya Allah kesulitan itu bisa diatasi gitu. Jadi intinya mesin hati itu harus terjaga dengan baik, baik eksistensi, kasih sayang, dan pengabdian kepada Allah. Ini kalau udah ini kuat tiga-tiganya, kita tenang lepas anak kuliah jauh-jauh. Apalagi kalau dia bisa sambil apply beasiswa, ada orang tuh udah hengkang kaki aja di rumah nunggu anak pulang dengan nilai bagus gitu. Amin. Amin. Jangan lupa didoain ya. Didoakan. Ya, orang tuh tinggal Umi, doain di rumah gitu kan. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita share pada malam hari ini. Insya Allah kita, pekan depan insya Allah ada tamu istimewa ya. Sudah OTW. Sudah OTW menuju Pekanbaru dari Kairo. Jadi besok kita bertiga nih, satu di tengah. Oh, dia pasti minta di tengah tuh. Pastilah. Pastilah. Dari bayi Biasa terus minta di terus tengah. dari kecil. Emang diletakkan di tengah dari bayi. Cukup nggak ya kamera kita tiga, cukup lah ya. Tinggal ini ada di mikrofon, nanti cari ide lagi sudah bisa bertiga. Nah, mungkin itu ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan sesi bincang hati yang lebih seru lagi, insya Allah pekan depan. Jangan lupa follow, subscribe ya akun kita pada komen, like, di share juga kalau dirasa bermanfaat. Kalau kita jumpa lagi pekan depan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.